Shalom. Ya, saya pakai masker tadi itu, pertama memang saya ada sedikit pilek Bapak Ibu. Tapi yang kedua, saya lagi menemani mama saya di ICU. Jadi saya, jangan sampai saya malah menularkan mama saya. Bapak Ibu ya. Baik, kita belajar tema kita yang diberi kepada saya oleh gereja kita, yaitu mengenal Tuhan, knowing God ya. Mengenal Tuhan merupakan prioritas tertinggi dalam hidup kita. Apakah mudah mengenal seseorang Bapak Ibu? Ada orang sudah menikah 25 tahun pun silver anniversary, wedding anniversary-nya tetap belum kenal suaminya atau istrinya. Betul enggak Bapak Ibu? Kadang ya baik, kadang ya bocek gitu ya. Karena mungkin sampai kita meninggal pun kita masih belum kenal seutuhnya pasangan kita dengan baik Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi setidaknya kita harus mengenal Tuhan kita. Kata Tuhan Yesus pada perempuan di Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sehingga penyembahannya, ibadahnya itu tidak segenap hati karena tidak kenal. Penuh kecurigaan, penuh dengan prasangka buruk mungkin ya. Nah, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini bagaimana cara kita mengenal Tuhan. How to know God. Mengapa Yesus datang ke dunia Bapak Ibu? Mengapa Tuhan itu sendiri datang ke dunia jadi manusia? Karena Tuhan sudah utus nabi-nabinya. Tuhan pakai nabi-nabi yang hebat untuk bercerita mengenai pribadinya Tuhan, tapi bangsa Israel tetap tidak ngerti-ngerti. Orang mudeng ya, masih tidak bisa memahami siapakah Tuhan itu. Ya. Mereka hanya taunya perbuatannya saja. Jadi kalau sakit cari Tuhan, kalau ada masalah cari Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti kehadiran Tuhan sebagai apa dalam hidup mereka. Nah, untuk kita mengenal Tuhan dengan seutuhnya, maka Tuhan itu sendiri datang ke dunia menemui kita Bapak Ibu. Ya. Melalui apa? Melalui Yesus. Hanya satu jalan untuk kita bisa mengenal Bapa dengan utuh, yaitu melalui Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, cari di agama mana yang menyuruh umatnya memanggil Tuhannya itu Bapa. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan, pencipta. Dan manusia adalah hamba-hambanya, umatnya. Jadi dia Tuhan, laupan, bos, Lord, Tuan, Tuhan, ya, bos besar. Kita ini apa? Hamba-hambanya, para pegawainya. Sehingga semua agama ngajar seperti itu. Jikalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Amal ibadahmu banyak, dharmamu banyak. Itu dunia agama, dunia seperti itu ngajarnya Bapak Ibu. Tetapi kita orang Kristen beda Bapak Ibu. Tuhan itu bukan laupan kita. Dia adalah Bapak kita. Amin. Bapak kita. Kita lahir dari Tuhan. Kita lahir dari Papa kita. Benihnya itu dari Papa kita. Benihnya itu benih anak Allah itu namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Waduh gimana nih? Bapak Ibu harus tahu ini fundamental. Ini dasar yang paling kuat yang membedakan kita sama orang lain. Hanya orang Kristen yang Tuhannya datang sendiri mengenalkan dirinya sebagai Bapa. Kamu kalau berdoa kepadaku kata Yesus, apa? Bapa kami yang di surga. Kamu kalau menyembah aku kata Yesus, penyembah benar itu menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Apa semua agama sama? Enggak. Hanya satu jalannya. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan, mengenal surga, kalau kita tidak tahu alamatnya. Ayo coba, kamu kenapa beribadah seperti ini? Supaya saya masuk surga. Sudah tahu alamat surga? Embu, loh, kamu kalau tahu alamat surga, kamu kira-kira nyampe apa enggak Bapak Ibu? Nyampe enggak Bapak Ibu? Misalnya ada seorang di terminal bis ketemu saya. Pak, Bapak mau ke Amerika. Amerika apa Ameriki? Amerika. Bapak Ibu mau begitu? Bilang, loh, emangnya Bapak ini pernah ke Amerika? Belum. Loh. Terus saya gimana bisa yakin nyampe Amerika? Mungkin enggak Amerika, tapi Meriki, Bapak Ibu Ameriki ya. Tapi kalau Donald Trump yang mengundang saya, Mr. Johan Kristianto Teja, saya akan kirim Air Force One saya, pesawat Amerika Serikat, jemput Anda. Kira-kira saya nyampe enggak ke Amerika? Pasti nyampe. Dikawal enggak? Dikawal. Nah, jadi bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kalau tidak tahu caranya? Pokoknya Tuhan itu Pak Johan, maha kuasa. Terus maha adil. Terus maha penyayang. Terus jenenge sopo? Ya Allah maha kuasa. Lah jenenge sopo? Alamatnya di mana? Seperti apa orangnya? Seperti apa Allah itu? Jadi mereka hanya menggambarkan sekiranya kira-kira ya Tuhan itu orangnya kayak jenderal perang. Wah, ya. Ada Dienkong tuh dewa langit gitu ya. Wah, itu seperti itu. Atau dia seperti apa ya? Seperti jadi orang tuh menggambarkan seperti itu. Tidak bisa kita mengenal Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri mewahyukan dirinya, menampakkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya cerita gini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, papa saya itu orangnya tinggi kurus, dia pemain basket terkenal. Siapa Pak Jo namanya? Ya Pak Teja. Orang enggak tahu saya ada pemain basket namanya Pak Teja. Karena Bapak Ibu bisa enggak membayangkan? Enggak bisa. Ternyata papa saya, terus gini Pak Johan, daripada Pak Johan ngomong bertele-tele panjang lebar, saya enggak bisa membayangkannya Pak Johan bawa papanya ke sini. Betul Bapak Ibu? Nah itu papa saya, walah gendut pendek, dibilangi kurus tinggi. Sama seperti ke penyiar radio kan. Bapak Ibu sekalian, di sebelah saya ada seorang artis terkenal, cantik, rambutnya panjang, matanya lentik, padahal tuh bunter, rambutnya pendek. Bapak Ibu percaya nggak dia panjang rambutnya? Percaya, karena di radio, tidak ada gambarnya. Di sebelah saya ada seorang ibu yang cantik sekali, rambutnya panjang, tubuhnya langsing, dan juga matanya lentik, dan juga dia pakai lipstik warna merah, padahal sebelah saya itu belum mandi mungkin ya, dia belum mandi, tidak pakai lipstik, dan juga mungkin seorang wanita rambutnya pendek, seperti kita tidak bisa, kecuali karena itulah Tuhan datang ke dunia ini. Mengenalkan dirinya, bisa dijamah oleh kita, bisa dipegang oleh kita, bisa dirasakan oleh kita. Kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan. Bapak Ibu tahu alamat surga sekarang? Tahu alamatnya? Loh, belum tahu, saya ulang lagi ya. Akulah jalannya. Bapak Ibu tahu jalannya? Apa namanya? Yesus.
itu sebelahmu. Cuma satu jalannya. Melalui Yesus. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, dan seorang pun sampai kepada Bapa, dan seorang pun bisa mengenal Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan itu, Bapa itu sendiri datang ke dunia menjadi anak manusia. Ya, supaya setiap orang yang menerima benih anak Allah namanya Yesus. Saya nih, mama saya Ibu Sieni menerima benih papa saya namanya Pak Teja, maka lahirlah anak Pak Teja namanya Johan Teja. Saya jadi anak Allah, apa karena saya ke gereja? Masuk gereja jadi anak Tuhan. Masuk kandang kuda jadi anak. Begitu? Tidak. Kita jadi anak Tuhan karena kita menerima benih anak Allah namanya Yesus. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Semoga, saya berharap sungguh-sungguh Bapak Ibu harus tahu ini fundamental teaching, pengajaran dasar kita Bapak Ibu. Ya, yang harus kita pahami sungguh-sungguh. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mana Bapaknya? Ya aku ini Bapaknya. Seperti itu Bapak Ibu, itu yang orang agama bilang, mana ayatnya yang Yesus bilang aku ini Tuhan? Ada Bapak, akulah Tuhan dan gurumu. How to know God, bagaimana kita mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau waktunya pendek, cukup 3 cara saja ya. Yang pertama melalui pengetahuan. Dari buku, dari guru yang mengajar kita, yang memberitahu kita ya. Ibrani 1 pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, berkali-kali kirim, ada 40 nabinya mungkin, lebih bahkan. Dan dalam berbagai cara, berbagai macam cara, Tuhan bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi mengajar kita siapa itu Allah. Tapi apakah akhirnya Israel mengerti siapa itu Allah? Enggak. Kalau Israel mengerti siapa itu Allah, Yesus tidak perlu datang ke bumi. Kenapa? Tuhan sendiri, Allah sendiri, Bapa itu sendiri menjadi anak manusia supaya kita mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Ini foto kakek nenek saya. Ya. Saya tidak pernah lihat mereka Bapak Ibu. Tapi menurut cerita papa mama saya, menurut cerita om tante saya, ini memang betul kakek dan nenek saya Bapak Ibu. Ya. Kira-kira mirip siapa Bapak Ibu? Ya, ini mirip mama saya yang kakek saya ini. Ini mirip mama saya ya. Seperti itu, kurus kecil gitu ya. Jadi saya mengenal kakek nenek saya dari siapa Bapak Ibu? Dari mama, kesaksian mama saya. Karena di papa mamanya mama saya. Kesaksian dari AI saya di Bangka waktu saya pulang ke Bangka. Ini Johan, ini kamar kungkungmu. Oh, ini sumur kungkungmu. Oh, ini tempatnya kungkungmu bekerja buka toko. Oh, masih ada rumahnya Bapak, masih ada rumahnya. Jadi saya itu mengenal dengan cara mengetahui dari orang lain. Ya, itu yang dilakukan oleh semua agama begitu Bapak Ibu. Kita ada bedanya. Tidak sekedar dari pengetahuan. Contoh ini kata Ayub. Selama Ayub 1 sampai Ayub pasal 37, Tuhan tidak bicara apa-apa sama Ayub. Anda bayangkan, ketiban musibah, satu hari yang sama 10 anaknya mati,
dia punya gudang terbakar, tubuhnya kena sakit yang luar biasa, sakitnya, gatalnya juga, dan juga istrinya pun minggat pada hari yang sama juga. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Apa salahku Tuhan? Diam. Mengapa saya ngalami seperti Tuhan? Diam. 37 pasal. Nah setelah pasal yang ke-42, dia ngomong begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu pengetahuan. Kita kuliah ya, kita dengar, kita ke gereja, kita dengar khotbah ini, oh iya ya. Oh iya, tentu baik ya bisa nolong Pak Johan, berarti juga bisa nolong saya. Dulu kata Ayub, aku mengenal Tuhan dari kata orang. Setelah 37 pasal, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Akhirnya Ayub mengenal Tuhan melalui pengalaman hidupnya pribadi. Tiap-tiap orang beda-beda cara mengenalnya Bapak Ibu ya. Ada yang mengenal Tuhan, saya dulu bertobat Pak Johan, waktu itu saya kecelakaan, hampir mati, terus saya terima Tuhan Yesus, didoakan, sembuh, maka saya sekarang ikut Tuhan Yesus. Ada lagi yang sudah hidup tinggal setengah jam, dia baru terima Tuhan Yesus. Saudara mau nunggu sampai kapan baru sungguh-sungguh Tuhan Yesus? Mau sampai di hampir tabrak tergandeng 10 Pak Johan. Tapi untung cuma kaki dan tangan saya yang patah. Loh kok sih untung ya? Mumpung masih kita sehat semuanya Bapak Ibu, mumpung kita sehat, ayo kita mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Belajar dari pengetahuan, ikut Bible study, dengar khotbah-khotbah yang ada pengajarannya. Ya, khotbah-khotbah yang ada isinya pengajaran. Kita kenal siapa itu Tuhan melalui mimbar ini Bapak Ibu, ya. Nah, yang usianya sekarang 50 lebih, waktu kecil suka sekali baca buku Ko Ping Ho. Ini orang Solo Bapak Ibu. Ada yang pernah baca buku ini Bapak Ibu? Ko Ping Ho ini legendaris, penulis kisah silat Tiongkok. Ya. Namanya Ko Ping Ho. Dia nulis cerita ini kungfu ini Bapak Ibu sejak tahun 59. Waktu dia usianya 33 tahun. Sampai tahun 81 ada 200 cerita silat Ko Ping Ho. Waktu itu luar biasa, tidak ada gambarnya, kecil, stensilan, tapi orang bacanya tidak tidur-tidur Bapak Ibu. Seperti drakor hari ini mungkin ya. Luar biasa. Padahal Ko Ping Ho ini tidak bisa nulis Wai, tidak bisa Chiang Wai juga, tidak bisa ngomong Koi juga. Yang ketiga, tidak pernah ke Cina Bapak Ibu. Dia pernah sekali ke Cina tahun 85 setelah tidak nulis lagi. Jadi dia tuh nulis kisah itu dari pakai peta Cina itu. Sehingga kisahnya aneh-aneh, tidak sesuai dengan keadaannya. Contohnya, bisa dibilang waktu itu di Chengdu, pendekar ini, padahal waktu itu panasnya luar biasa. Chengdu itu dinginnya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi, tapi orang percaya, orang tidak butuh kotanya di mana, tapi kita percaya. Wah ada ini buku pertama dia, pedang pusaka naga putih. Kita tuh sampai dibuat percaya seperti itu ya. Saya belum pernah baca bukunya Bapak Ibu, maaf. Tapi isi saya tuh penggemar beratnya dia. Jadi saya tanya, ada bagian, kamu Ko Ping Ho tuh gini-gini. Oh ya gini. Oh, tapi lokasi, tempat, situasi, udara, kota tersebut tidak sesuai dengan yang aslinya di Tiongkok sana. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia belum pernah ke Cina Bapak Ibu. Ini karang buta ini. Burung deng kakak tua katanya ya, bintang kecil di langit yang biru katanya gitu ya. Karena dia tidak pernah lihat bintang di langit Bapak Ibu. Jadi apa dari kata orang Bapak Ibu ya.
Akhirnya dia tahun 85 ke Cina beneran, dia bilang, walah salah kabeh. Tapi orang enggak pentingkan masalah salah bener kotanya, yang penting ceritanya Bapak Ibu ya. Yang kedua melalui namanya revelation, pewahyuan. Tadi itu knowledge, itu pengetahuan. Yang kedua melalui revelation, pewahyuan Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-9-10, kata Yesus kepada murid-muridnya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Saya beritahu kamu ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apakah kata-kata ini pernah ada di kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu? Tidak ada. Ini namanya pewahyuan. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Ya tidak percaya, saya belum tahu sebelumnya. Tuhan, tidak ada ayatnya sebelumnya. Maka kata Tuhan Yesus, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan ini. Artinya Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri. Bapa yang jadi anak manusia. Ini namanya pewahyuan. Artinya tidak ada di ayat-ayat Alkitab sebelumnya, tapi muncul tiba-tiba. Gitu ya. Nah ini dia ngomong sama murid-muridnya. Tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini menurut kalian? Sudah ikut sudah ikut Yesus selama bertahun-tahun. Sudah 3 tahun ikut Yesus. Menurut kamu apa kesimpulannya? Siapakah aku ini? Maka ini pasti dia nih orang Surabaya ya. Simon Petrus. Kenapa? Dia ngomong dulu baru mikir. Orang Surabaya itu suka ngomong Bapak Ibu. Baru mikir. Nah gitu ya. Jadi ngomong dulu baru mikir. Ini Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di zaman itu kalau ada orang bilang engkau adalah Mesias, dirajam batu Bapak Ibu. Ini Mesias ini yang lagi ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Jadi mengapa Yesus dihukum mati oleh mahkamah Yahudi? Karena dia menyebut dirinya Mesias, Mesaya, Mesias. Ya, kata Yesus, Simon kamu kok hebat sekali. Bukan, bejo awakmu Simon. Berbahagialah engkau Simon. Sebab bukan manusia yang menyatakan, mewahyukan itu kepada kamu, melainkan Bapakku yang di surga. Simon pun tidak sadar dia ngomong seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya pewahyuan. Ya, kita kenal tiba-tiba begitu Bapak Ibu. Kita kenal orang tuh tiba-tiba. Loh, pasti kamu Tuhan kirim ya untuk nolong saya ya. Loh kok tahu? Embo, cuma saya tiba-tiba muncul di hati saya. Ya, orang bilang intuisi, kalau ibu-ibu kan pakai intuisi. Saya merasa, Pak, jangan sama orang itu. Apa? Enggak tahu, Pak, saya merasa orang itu jahat, Pak, loh, Pak. Kok tahu? Enggak tahu, saya merasa dia jahat. Tolong Papa uji lagi. Nah, seperti itu ya. Intuition ya, intuisi. Perasaan hati begitu Bapak Ibu ya. Wahyu gitu ya. Ilham gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak saya gubah lagu, kadang-kadang melodinya, saya tidak tahu kalau melodi itu mungkin ada sama lagu lain, mungkin ya. Tapi beberapa melodi itu muncul sendirinya Bapak Ibu, muncul tiba-tiba. Itu namanya wahyu Bapak Ibu ya, wahyu. Nah, ini prakteknya lagi, Simon lagi Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan menyuruh mereka pergi ke seberang, di tengah malam itu ada badai menghantam perahunya dan semua itu yang menumpang di perahu itu adalah para nelayan profesional Galilea. Mereka tidak bisa mengatasinya, mereka mengaku, celakalah kita, mati kon, mati, dia orang Surabaya, mati kon, celokor, celaka 13, celaka 12, 11, 10 gitu ya. Dia bilang mati. Tiba-tiba muncullah Yesus.
berjalan di atas air laut, air danau Galilea. Nah, Petrus nyelutuk tiba-tiba, Tuhan, apabila engkau itu, coba suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ingat, ini Simon orang Surabaya ya, suka ngomong dulu baru mikir. Apa kata Yesus? Datang, laya, datang, ayo sekarang. Loh, Tuhan, ini air Tuhan. Lah iya, ayo jalan. Ini air Tuhan, iya jalan. Dia baru mikir Bapak Ibu. Akhirnya Petrus, karena kefefet Bapak Ibu, tidak ada solusi lain lagi. Dia berjalan di atas air. Pagi hari ini saya mau menantang Anda. Kalau Anda belum yakin sama Tuhan, tantang kemustahilanmu. Amin. Tidak tahu apa yang mustahil bagi diri Anda. Penyakitmu tidak kunjung sembuh. Sampai setua ini belum punya rumah sendiri. Atau sudah umur sekian belum punya jodoh. Tidak tahu apa yang mustahil bagi Anda. Hutangmu yang mungkin tidak mungkin bisa lunas sampai kita mati mungkin. Kita nyontoh Petrus yuk, Anda mau? Mau Bapak Ibu? Kalau tidak mau saya khotbah 5 jam Bapak Ibu. Anda mau? Jangan pulang sebelum Anda menantang kemustahilanmu. Kata orang, sakit saya tidak mungkin sembuh. Sebagaimana Petrus pun, dia berkata, tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas ketidakmungkinan. Hidup dan berjalan di atas kemustahilan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, ayo tantang kemustahilanmu. Tantang Goliatmu. Coba lagi, perempuan 12 tahun sakit pendarahan, mama saya pernah seperti ini, kurus kering mama saya. Tiap hari kami orang miskin dulu, tidak bisa beli pembalut, mama saya pakai kain, penuh darah, dicuci lagi, pakai lagi seperti itu. Mama saya menderita sampai dia akhirnya diambil rahimnya, sampai hari ini segar bugar, 90 tahun umurnya ya. Tapi kemarin dia sempat jatuh dan masuk ICU Bapak Ibu. Dan setelah ini saya pulang balik lagi jaga mama saya. Karena anak laki cuma saya di Surabaya. Yang lain di Amerika sama di Bogor Bapak Ibu. Kakak saya perempuan agak lemah fisiknya, adik saya juga perempuan lemah. Jadi saya yang laki saya jaga. Jadi saya hati-hati sekali saya pakai masker tadi karena saya takut Bapak Ibu ketularan ataupun juga mama saya ketularan juga ya. Jadi ini lama sekali. Segala usaha, upaya, keuangan, semua dokter tabib sudah semuanya dilakukan. Tapi tidak ada faedahnya, malah makin memburuk. Kemudian dia menantang. Bapak Ibu sekalian, lebih enak mengkhotbahi orang atau mengkhotbahi diri sendiri? Bapak Ibu ngomong, Pak Johan enak kowe khotbah aku ya, ngomongin aku, coba awakmu sing rasake apa yang saya alami, ayo. Lebih gampang menasihati orang lain apa menasihati diri sendiri. Perempuan ini Bapak Ibu mengkhotbah diri sendiri. Tidak ada ayat perjanjian lama yang bilang asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Tidak ada ayatnya. Muncul tiba-tiba itu pewahyuan Bapak Ibu. Dari imannya dia muncul. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Mana ayatnya Mbak? Embo, loh. Kok yakin begitu? Apa dasarnya? Pokoknya aku cuma percaya saja. Just believe. Ya, saya percaya saja. Itu namanya pewahyuan Bapak Ibu. Pagi hari ini sudah dua kisah saya berikan, Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu bisa mengalahkan kemustahilan Anda? Ayo tantang kemustahilanmu. Tiap orang beda-beda Bapak Ibu. Ya, apa yang tidak mungkin selama ini kau alami dengan Tuhan, coba tantang. Seperti ibu juga, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terakhir, melalui pengalaman, experience,
Ya, jadi yang pertama itu knowledge, yang kedua itu revelation, ya, ilham, pewahyuan, yang ketiga ini experience. Ya, knowing God by experience. Kita mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup dengan Tuhan. Ibaratnya lagi fase pertama ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini sekarang ini, ya, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Artinya Tuhan Allah itu menjadi anak manusia yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Jadi dulu pakai mulutnya nabi-nabi. Sekarang Tuhan pakai mulutnya Yesus. Mulutnya Tuhan itu sendiri, ya, di bumi. Ini ayatnya. Yohanes 1:14. Firman itu yang orang mudeng oleh umat manusia selama ribuan tahun melalui nabi-nabinya, firman itu, ada itu kan, firman itu telah menjadi manusia dan diam tinggal di antara kita. Dan kita bisa melihat kemuliaannya Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, berkasih dan kebenaran Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini, kita mengenal Tuhan melalui pengalaman. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, pengetahuan, pewahyuan melalui Alkitab yang kita baca, ini kan isi pewahyuan. Itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita kenal Tuhan waktu kita mengalami apa yang kita baca di Alkitab, apa yang kita dengar dari khotbah mimbar ini, apa yang kita percayai, kita mengalami. Itu namanya mengenal Tuhan yang sebenarnya. Saya tes ya. Ini dulu ya. Ayo saya tes ini. Anda kira-kira kenal enggak gambar ini? Coba yang gambar sebelah kanan Anda ini, menurut regu A, ini gambar nenek ya, nenek tua. Betul ya? Siapa yang bilang ini nenek tua, angkat tangan. Satu, coba lagi. Berarti ada yang lain. Siapa yang bilang yang selain nenek tua? Angkat tangannya. Apa Pak? Yang keras. Perempuan? Perempuan nengok. Hah? Perempuan samping. Oke. Siapa yang bilang ini gambarnya perempuan nengok ke samping? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bilang ini gambarnya nenek tua? Angkat tangan. Berarti yang tidak angkat tangan itu gambar apa Bapak Ibu? We see what we want to see. Tergantung Anda. Menurut Bapak ini tadi, dia bilang ini, dia tidak suka melihat nenek tua mungkin ya, dia suka lihat perempuan cantik ya. Itu perempuan cantik, tengok ke sana. Betul? Ya betul juga. Betul Bapak Ibu? Betul? Itu perempuan cantik itu. Ini dagunya ada, dagunya, pipinya, ya. Sininya pipinya itu ada matanya yang lentik, ya. Dan dia pakai topi, atasnya ada gitunya, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambar yang sama ini Bapak Ibu. Tergantung pengetahuan apa yang Anda masukkan di kepala Anda. Oh, saya pengen lihat perempuan cantik. Ya betul juga. Oh, menurut saya itu nenek tua. Ya bisa juga. Atau yang kedua nih, yang gampang ini gampang. Gelas ini. Gelas ini yang betul apa? Tinggal setengah gelas airnya atau masih setengah gelas airnya? Siapa yang bilang gelas ini tinggal sisa setengah gelas?
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bilang gambar ini masih ada setengah gelas? Padahal gambarnya sama. Cuma apa yang kita masuk di sini Bapak Ibu? Firman Tuhan atau pendapat manusia? Oh enggak bisa begitu Pak Johan. Kita punya Tuhan itu hakim. Ya karepmu. Jadi Tuhan, oh, hati-hati, hati-hati. Itu pernah, dia tuh Bapak kita. Mama, cara saya melayani mama saya, sama melayani mamanya teman saya di gereja, beda nggak Bapak Ibu? Kalau mamanya teman saya meninggal, atau dulu papa saya meninggal, papanya teman saya meninggal, apa saya nangis, gerung-gerung? Apa saya sedih? Sedih. Empati. Tapi beda kalau papa saya meninggal waktu itu. Saya nangis gerung-gerung. Mama saya di ICU, saya jaga semalam-malaman, pagi, siang, sore, malam. Ini masih setengah ngantuk Bapak Ibu. Tapi saya berterima kasih. Cici saya ngundang saya, Cik Jani ya. Saya bilang terima kasih Cik Jani. Ya semangat Bapak Ibu. Kalau saya ke ICU saya nangis terus. Dokter saya bilang jaga-jaga katanya. Siap-siap. Bapak Ibu, Anda mengenal Tuhan, apa sumbernya Bapak Ibu? Sekarang kita prakteknya Bapak Ibu. Praktek ya, terakhir. Boleh ya? Sampai jam berapa? Masih ada berapa lama lagi? Kira-kira? 5 menit bisa? Boleh 5 menit? Boleh ya? Boleh 5 menit ya. Kalau Bapak Ibu langsung ngerti, mantap, percaya, saya kebut. Tapi kalau Bapak Ibu masih bingung Pak Johan, kalau bingung saya tambah lagi waktunya ya Bapak Ibu. Oke ini contoh kasus. Yang saya alami ini Pak Johan, ini pencobaan apa ujian? Nah saya bingung jawabnya. Ini pencobaan apa ujian? Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Betul? Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi sepertinya nih pencobaan Pak Johan. Nah ini Yakobus baca sama-sama ya. Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Loh tadi ngomongnya pencoba, sekarang ngomongnya ujian. Beda enggak pencoba sama ujian? Beda enggak Bapak Ibu? Loh, gambarnya sama. Ini nenek tua atau perempuan cantik? Nah, itu airnya tinggal separuh apa masih ada separuh? Puji Tuhan Bapak Ibu, masih ada separuh airnya. Walah Bapak Ibu, buat apa tinggal separuh airnya? Loh beda-beda orang. Yang puji Tuhan itu bilang apa? Ini ujian. Kalau saya diuji sekolahan itu untuk naik kelas. Bapak Ibu ya, amin. Naik kelas. Kalau ada pencobaan itu berarti, nah ya oke Bapak Ibu, ini contoh kasus kita sehari-hari. Menurut Yakobus, peristiwanya sama, tapi kalau dari point of view, apa POV itu? POV itu point of view, sudut pandang, titik pandangnya iblis, itu namanya pencobaan untuk menghancurkan kita. Tetapi dari sisinya Tuhan, point of view-nya Tuhan, itu untuk menguji kita. Sebab apabila kamu sudah tahan uji, sudah teruji keasliannya, maka harga tas saya yang hitam itu lebih mahal dari tas buatan apa tuh? Bapak Ibu ya, ngomong enak. Satu hari saya buat tas hitam itu
ada mereknya Amerika, ada tagnya itu genuine leather, asli kulit, ada sertifikatnya saya. Atau dari kertas itu ada sertifikatnya, nomor ini, lembaga akreditasi verifikasi dari Amerika menyatakan bahwa tas ini terbuat dari kulit asli. Satu hari saya ke rumah kakaknya istri saya di Jakarta, kakak laki-lakinya. Dia itu pengusaha pabrik home industry, bikin sabuk, bikin tas, bikin dompet dari kulit asli sama imitasi. Dia tahu bedanya, dia sangat ahli dalam hal perkulitan. Ketemu saya, Johan, apa tasmu ya? Iya, ini merek Casio, dikasih orang ya. Dikasih oleh adik ipar saya dari Amerika, Bapak Ibu. Asli. Sini. Dia ambil tasnya, dibakar pakai korek api, Bapak Ibu. Itu tas mahal kok, tas mahal. Jaraknya dari Amerika sampai ke Amerika itu jauh sekali ongkosnya ya. Ini tas mahal. Justru itu Johan, kalau ini tas kulit asli tidak takut kena api. Karena apa? Tidak bisa terbakar. Oh, tenan nanti. Dibakar apa dia? Dibakar. Nah terbakar Bapak Ibu. Oh. Jadi api itu bukan untuk membakar tas saya. Api itu merupakan untuk menguji keaslian kulit. Meskipun tanggulangi juga kulitnya asli Bapak Ibu. Model tasnya sama persis seperti itu. Berhubung tidak punya sertifikat, mahkota kehidupan. Tidak punya sertifikat dari lembaga resmi bahwa ini memang kulit asli, harganya tidak sama dengan yang sudah teruji itu. Jadi ujian itu Bapak Ibu menaikkan level kita. Setelah lulus ujian, maka Ayub terima harta bendanya, aset yang hilang itu 2 kali lipat. Hidupnya, umurnya lebih panjang, lebih bahagia daripada hidup sebelumnya. Kecuali istrinya yang tidak 2 kali lipat Bapak Ibu, ya tetap 1 orang istrinya Ayub itu. Tujuan Tuhan adalah untuk memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ingat tadi ya gambar nenek tua perempuan cantik. Iblis membawa kita untuk melihat nenek tua. Maaf saya tidak menghina nenek, mama saya juga nenek tua juga Bapak Ibu ya. 90 tahun Bapak Ibu. Maksud saya tuh iblis itu membawa mata kita untuk melihat ini keburukan, ini musibah, bencana, mati kon, celoko kon, bangkrut, krut gitu. Tapi izinkan Tuhan membawa kita, ini perempuan cantik Johan. Ini masih ada harapan. Masih ada peluang. Tantang pagi hari ini kemustahilan yang engkau hadapi dalam hidupmu. Terakhir. Ini Yusuf setelah dia berdamai sama koko-kokonya ya. Menjelang kitab terakhir, fase terakhir kitab Kejadian, kata Yusuf gini, memang kamu koko-koko sekalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi di saat yang sama, at the same time, Tuhan juga mereka-rekakan untuk kebaikanku. Waktu kamu di sumur Yusuf, iya. Waktu kamu jadi budak, iya. Tuhan ada, Tuhan tidak nganggur. Tuhan bekerja mengubah situasi saya. Kamu di penjara, iya. Waktu kamu dilupakan oleh juru minuman, iya. Saat yang sama Bapak Ibu, gambar yang sama, peristiwa yang sama, masalah yang sama, musibah yang sama, kemalangan yang sama, kesial yang sama. Iblis bekerja, jangan lupa Tuhan juga ikut bekerja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan mau ditipu oleh iblis. Gara-gara iblis Pak Johan. Loh. Berpikir Tuhanmu itu nganggur. Tuhan pun sedang bekerja.
Tuhan sedang bekerja. Waktu engkau ketakutan dikejar penagih hutang. Waktu engkau ketakutan sewa rumahmu mau habis. Waktu engkau khawatir, waktu engkau di PHK. Waktu engkau khawatir tokomu mulai sepi. Tuhan juga turut bekerja di situ Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Yusuf ngomong begini. Kamsyah kokoku sekalian. Kok kamsyah Yusuf? Iya. Waktu kamu buang saya di sumur. Tuhan ada bersama saya di sumur itu juga. Waktu koko jual saja di budak. Tuhan ada bersama saya. Waktu saya difitnah orang, saya di penjara. Tuhan ada di penjara bersama saya. Waktu juru minuman orang yang saya tolong, dia lupa kebaikan saya. Tuhan juga ada bersama saya. Untuk memelihara kamu semua selama 400 tahun di Mesir. Kita berdoa ya. Anda kenal Tuhan Anda seperti apa? Hakim yang jahat. Atau Bapak yang baik Bapak Ibu. Peristiwanya sama, masalahnya sama, tantangannya sama, gambarnya sama, musibahnya sama. Tapi pengenalan Anda akan Tuhan yang membedakan. Yusuf kenal siapa Tuhannya. Waktu koko merencanakan yang jahat sama saya kok. Saya tahu saat yang sama Tuhanku juga merencanakan yang baik buat aku. Meskipun melewati sumur. Meskipun jadi budak. Itu semua menghantar aku ke Mesir. Jadi budak di penjara istana. Membawa aku ke istana Firaun. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Tantang kemustahilanmu. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Jangan terburu-buru bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan juga turut bekerja. Bukan hanya iblis yang sibuk bekerja, Tuhan kita juga sibuk bekerja menolong kita.